Legenda Nyi Gadung Melati, pemelihara alam keraton Gunung Merapi. Gunung Merapi dengan keangkeran dan kekuatannya yang sangat luar biasa, bukan hanya menjadi sebuah ikon alam yang memukau di Indonesia, tetapi juga menopang kehidupan di sekitarnya. Di balik keindahan dan ketakutan yang melingkupinya, ada sebuah makhluk mitologi yang dihormati dan diyakini oleh masyarakat sekitar, yaitu Nyi Gadung Melati. Keberadaan Gunung Merapi menjadi bagian dari warga lereng di 4 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di balik erupsi yang sering terjadi, Gunung Merapi selalu memberikan manfaat bagi warga sekitar dengan kesuburan tanahnya. Sangat wajar jika warga di lereng Merapi enggan pindah meskipun terkadang bahaya mengancami mereka. Kepercayaan bahwa Merapi tidak pernah ingkar janji dan selalu memberikan tanda menjadikan warga sangat damai berada di lereng gunung api teraktif di Indonesia itu. Asal-usul Nyi Gadung Melati. Nyi Gadung Melati sebagai makhluk mitologi memegang peran kunci dalam legenda Keraton Merapi. Legenda menyebutkan bahwa dia adalah pemimpin dari pasukan wanita yang bertugas menjaga kesuburan tanaman dan melindungi ternak di sekitar Gunung Merapi. Meskipun namanya tidak seterkenal makhluk mitologi lainnya, kontribusinya sangat vital dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam. Cerita Nyi Gadung Melati. Meskipun kehidupan di lereng Merapi terasa nyaman, warga meyakini bahwa ada kehadiran yang menunggu di balik ketenangan tersebut. Salah satunya adalah Nyi Gadung Melati, seorang perempuan cantik yang telah menjadi janda, dipercaya sebagai pemberi kesuburan dan kehijauan di lereng Gunung Merapi. Dalam kepercayaan Jawa, Nyai Gadung Melati memiliki tugas utama memelihara kehijauan tanaman di Gunung Merapi. Selain keberadaannya, di puncak Merapi juga diyakini terdapat sebuah keraton yang serupa dengan Keraton Mataram, mengatur hierarki pemerintah di wilayah tersebut. Masyarakat setempat meyakini bahwa Keraton Merapi diperintah oleh kakak beradik yaitu Empu Rama dan Empu Permadi. Sebagaimana pemerintahan memiliki kepala negara, Empu Rama dan Empu Permadi yang mengalihkan kekuasaannya kepada Kiai Sapu Jagat yang bertugas mengatur keadaan alam Gunung Merapi. Demikian juga terdapat Nyai Gadung Melati yang bertugas memelihara kehijauan tanaman di lereng Gunung Merapi. Selain itu, ada Kertadimeja yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ternak di keraton dan memimpin pasukan makhluk halus. Kertadimeja juga merupakan tokoh yang disenangi oleh penduduk karena sering memberikan peringatan kapan Gunung Merapi akan meletus dan memberikan petunjuk kepada penduduk tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Nyai Gadung Melati juga diyakini menunggu di Gunung Wutoh yang berada di bawah Gunung Merapi. Gunung Wutoh dipercayai sebagai pintu masuk menuju Keraton Merapi. Pada awalnya, Nyi Gadung Melati hidup bersama anak semata wayangnya, Nini Kelabang Retno. Anaknya menginginkan ibunya membuat taman yang indah. Namun, karena tanahnya gersang, Nyi Gadung Melati mengadakan sayembara, berjanji bahwa siapapun yang bisa membawa air dan membuat perkarangannya asri akan diambil sebagai menantu untuk anaknya, Nini Kelabang Retno yang sangat cantik. Ki Ageng Sukuh datang dan berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Namun sayangnya, Nyi Gadung Melati ingkar janji karena melihat bahwa Ki Ageng Sukuh sudah tua. Ki Ageng Sukuh merasa marah karena usahanya diabaikan dan Nyi Gadung Melati pun dikutuknya menjadi patung. Meskipun demikian, banyak warga yang meyakini bahwa Nyi Gadung Melati masih berada di sekitar Gunung Merapi meskipun tidak terlihat secara fisik. Bahkan mitos Nyai Gadung Melati ini juga tersimpan dalam bentuk lukisan di Museum Vulkanologi. Salah satu pelaku spiritual, Ki Sumiran, mengatakan Nyai Gadung Melati menjadi bagian dari Merapi dan Kerajaan Mataram. Hal ini diperkuat dengan sesaji labuhan yang rutin digelar Kerajaan Yogyakarta yang juga menempatkan semekan Gadung Melati. Tugas dan tanggung jawab Nyi Gadung Melati. Sebagai pemimpin pasukan wanita, Nyi Gadung Melati memiliki peran yang sangat signifikan. Salah satu tugasnya adalah menjaga kesuburan tanaman di sekitar Gunung Merapi yang memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat setempat.
Masyarakat bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Nyi Gadung Melati diyakini memiliki kekuatan magis yang luar biasa untuk merawat dan melindungi tanaman dari bencana alam seperti erupsi gunung api. Keberadaannya menjadi penjamin kelangsungan hidup tanaman dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Gunung Merapi. Selain itu, Nyi Gadung Melati juga bertanggung jawab menjaga binatang ternak yang berkeliaran di wilayah tersebut. Binatang-binatang ini merupakan aset berharga bagi masyarakat setempat dan perannya dalam pemeliharaan binatang ternak sangat diperlukan agar komunitas dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan sejahtera. Dengan tugas-tugasnya yang beragam, Nyi Gadung Melati menjadi sosok yang sangat dihormati dan diyakini dapat menjaga keseimbangan alam di sekitar Gunung Merapi. Ini memang mitos, namun banyak keyakinan pelaku spiritual Jawa yang mengakui keberadaan Nyi Gadung Melati. Sekilas memang seperti Nyi Roro Kidul, namun berbeda, dia juga sering mengenakan kemban berwarna hijau. Cerita mengenai Nyi Gadung Melati banyak di sekitar Merapi dan juga bagian wilayah Kerajaan Mataram. Namun semua bermuara di antara Merapi dan Kerajaan Mataram. Bahkan cerita desa Wonosari juga berkaitan dengan Gadung Melati. Di sana ada kampung namanya Gadung Sari. Ini ada cerita terkait Gadung Melati juga. Kehadiran Nyi Gadung Melati dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Nyi Gadung Melati merupakan makhluk mitologi, keberadaannya tetap sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Masyarakat meyakini bahwa dengan menjaga kesucian alam dan menjalin hubungan harmonis dengan Nyi Gadung Melati, mereka dapat menjaga keselamatan dan kesejahteraan komunitas mereka. Setiap tahun, berbagai ritual dan upacara diadakan untuk menghormati Nyi Gadung Melati. Ini melibatkan pemberian persembahan bunga seperti bunga melati, sesaji, dan doa sebagai ucapan syukur, perlindungan, serta harapan akan keberlimpahan hasil pertanian. Upacara ini tidak hanya sebagai penghormatan kepada makhluk mitologi, tetapi juga sebagai cara bagi masyarakat untuk tetap terhubung dengan warisan budaya dan kearifan alam sekitar mereka. Ritual ini mencerminkan rasa penghargaan dan keberlanjutan hubungan spiritual antara manusia dan alam, menjadikannya bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi.